Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kami mewakili pengurus takmir Masjid Al-Azhar sebelum pelaksanaan salat dan salat Jumat kita mulai. Kami ingin menyampaikan informasi pertama, laporan saldo kas Masjid Al-Azhar Permatapuri Ngalian tanggal 15 Desember 2022. Saldo kas pekan lalu, penerimaan dari kota infak Jumat sebesar Rp12.458.000. Penerimaan lain-lain sebesar Rp4.430.000. Pengeluaran rutin dan non-rutin sebesar Rp2.031.120. Saldo kas pekan ini sebesar Rp14.456.880. Informasi yang kedua, kami mewakili pengurus takmir Masjid Al-Azhar mengharapkan kehadiran Bapak Ibu jemaah Masjid Permatapuri Ngalian untuk berkenan hadir dalam acara kajian Ahad pagi yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember tahun 2022. Adapun waktu pelaksanaan yaitu pukul 4.30 atau ba'da salat subuh berjamaah, dengan pembicara yaitu Dr. Kiai Haji Khairul Anwar MAG dengan tema kajian hadis Arba'in Anwar. Informasi yang terakhir yaitu yang bertindak sebagai khatib, beliau Bapak Salman Toryono SAG. Kemudian selaku imam yaitu beliau Ustadz Haji Mariono Al-Hafidh.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imam yakhutub faqad lahu ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala ma'aniddin. Rabbi ikhtim lana minka bil khair ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ni'matillah wa syukrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salah satu nikmat yang Allah berikan kesempatan kepada kita, masih memberikan waktu kepada kita untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa melaksanakan rutinitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satu nikmat yang pasti yang kita rasakan pada saat kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholawat salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya, selalu mendapat syafaatnya dari ini besok hingga yaumul qiyamah nanti, dan dengan syafaat umat anak-anak ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sangat khawatir berwasiat pada diri saya pribadi khususnya dalam menjalankan jamaah ini. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan kadar kualitas keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kita laksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan kita jauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini umat bagi kita sebagai insan, sebagai manusia yang telah dititahkan di jagat raya ini, diturunkan bumi ini sebagai rahmat, maka sadaran kita adalah kita pada Allah yang taat. Hadirin sekalian jemaah, bagaimana manusia itu diciptakan? Kalau manusia itu ada tiga unsur. Yang pertama adalah unsur jasmaninya atau jasadnya. Yang kedua unsur pikiran atau jangan yang ketiga adalah unsur rohani ataupun tiga unsur ini ada waktunya. Yang pertama jasmani, jasad. Yang kedua adalah pikiran. Pikiran adalah antara jasad dan rohani. Ketiga unsur ini membutuhkan sebuah visi agar kehidupan di dalam kita, kehidupan manusia
untuk dikasih apa pikiran adalah ilmu. Pikiran kita butuh untuk diasupi visi yang namanya ilmu. Maka pikiran yang sehat akan menerima ilmu dengan akan selalu menerima ilmu dari mana-mana. Atau baik ada akan menerima di dalam hidup. Jasad itu tidak sehat, maka akan mengalami. Begitu pula unsur yang ketiga, unsur yang merupakan inti dari manusia itu sendiri adalah rohani. Rohani butuh yang namanya nutrisi, yang namanya asupan. Asupan rohani bukan makanan dalam artian seperti makan nasi dan sebagainya. Namun rohani butuh belajar dengan kita dibutuhkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika rohani sehat, maka akan selalu menerima yang namanya adalah surat isi yang dibutuhkan oleh roh. Maka tidak ada muslimin sama dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah menyampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia mengatakan salatun takuna bihi wa tadawwa iman ayyakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa billah wa yakraha la yuhibbu illa Allah wa yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yafdha fil nar. Yang artinya kurang lebih demikian, tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan yang namanya manisnya iman. Karena Allah didasari dengan keimanan. Kita bisa mendapatkan yang namanya halawatul iman, manisnya iman. Pertama harus punya iman lebih dulu. Maka Rasulullah mengatakan ada tiga perkara apabila seseorang merasakan pada dirinya adalah suatu kenikmatan atau manisnya sebuah iman. Yang pertama, dijadikanlah Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Yang kedua, jika ia mencintai seorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga adalah dia benci kembali pada kekufuran seperti dia benci terhadap tidak dilemparkan ke api neraka. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat pertama, seorang muslim, seorang yang beriman akan merasakan betapa nikmatnya, betapa manisnya iman. Mari kita pasti bersama. Kita sudah mengucapkan kalimat syahadat dan beriman sudah bertahun-tahun lalu. Apakah kita, diri kita ini menempatkan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada hal yang lain? Kalau itu demikian, ada perasaan cinta yang menggelora terhadap Allah dan Rasulnya, ini akan menimbulkan sebuah benih-benih rasa kenikmatan iman itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin, ulama ahli hadis yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali adalah madhabnya. Beliau mengatakan ada dua cara untuk menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama adalah kita dengan ma'rifatullah, yaitu kita dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal sifat-sifatnya melalui namanya dan juga melalui firman serta perbuatan-perbuatan Allah yang telah difirmankan di dalam Al-Quran dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ini caranya kita mengenal dengan nama-nama Allah. Kita mengenal yang namanya adalah Asmaul Husna, 99 nama Allah. Kita hayati 99 nama Allah tersebut akan melahirkan sebuah rasa cinta. Kita mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Kalau dalam akidah Asy'ari ada 20 sifat yang Allah miliki. Kita kenal Allah melalui nama dan sifatnya secara melalui. Yang kedua, kita mengenal Allah dengan tadabbur terhadap ciptaannya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi ini merupakan min ayatillah, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Maka ketika melihat sesuatu yang ada di sekitar kita, kita kembalikan kepada Allah. Betapa besarnya, maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam jagat raya ini. Kita mempelajari tata surya, kita belajar tentang ilmu astronomi dan sebagainya. Semua itu kita melihat bahwa semua itu adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengenal Allah melalui ciptaannya, termasuk kita melihat diri kita ini. Diri kita ini manusia adalah ciptaan Allah. Betapa besarnya keagungan Allah yang bisa menciptakan seperti kita ini. Bahkan kita melihat seekor nyamuk pun harus kita kembalikan bahwa Allah Maha Agung. Betapa besarnya kuasa Allah yang bisa menciptakan nyamuk sekecil itu, yang mungkin di sekitar nyamuk menjadi hal yang kurang mengenakan karena membawa namanya penyakit TB misalnya. Namun di balik itu Allah menciptakan nyamuk dengan berbagai macam manfaat yang tentu kita akan bisa merasakannya kalau kita mentelitinya. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita mencintai Allah, yang kedua adalah dengan kita bertafakur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita tahu terhadap Allah melalui nama dan sifat serta perbuatan nyata ciptaan sifatnya, kita adalah mentafakur dan mensyukuri apa yang ada di dunia ini. Maka ma'afalaka hadza babila subhanaka faqina azabannar. Itulah yang akan muncul bahwa Allah menciptakan di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia karena semua ada manfaatnya dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah satu, kita bisa mengenal Allah. Agar apa? Agar kita senantiasa bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita mengenal Allah, maka yang akan timbul muncul dalam hati kita adalah rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan merasakan bagaimana kita bisa melakukan, bagaimana kita akan dekat kepada Allah. Dimanapun kita berada, kita merasakan kedekatan Allah, sehingga kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai dan disukai oleh Allah SWT. Dan kita akan merasa malu, kita akan merasa takut bila kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kuncinya. Dengan kita mengenal Allah, maka akan timbul ketaatan. Inilah takwa yang dimunculkan. Endingnya adalah takwa, kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita
Rasulullah. Dengan kita mencintai Allah, otomatis akan cinta kepada Rasulullah SAW. Karena Allah dan Rasulullah adalah satu paket. Kita mencintai Allah harus juga mencintai Rasulullah. Kita beriman kepada Allah, kita harus beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Inilah satu paket yang harus kita pegang teguh. Maka syahadat ada dua, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Inilah satu paket yang tidak bisa terpisahkan satu dan sama lainnya. Karena adalah satu paket yang harus kita pegang teguh agar kita bisa menggapai yang namanya kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan di dunia ini, terutama kebahagiaan nanti di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT. Selanjutnya yang kedua adalah kita mencintai sesuatu juga didasarkan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai istri kita mencintai anak kita, mencintai keluarga kita juga karena didasari karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kadang orang baik ketika ibadahnya, hablum minallahnya baik, namun di keluarganya kadang kurang harmonis, kadang di tetangganya juga kurang harmonis pula. Maka yang terbaik adalah bagaimana kita didasari semua itu dengan dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian akan mendapatkan yang namanya manisnya iman, halawatul iman. Sedangkan yang ketiga, orang yang akan mendapat halawatul iman adalah orang yang senantiasa menjauhkan diri terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Sebagaimana kita takut kalau kita dilempar ke api neraka oleh Allah Subhanahu. Maka tiga unsur ini harus kita tanamkan pada diri kita. Kita sebagai seorang yang beriman, sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam, maka kecintaan kita kepada Allah akan membawa kita kebahagiaan, ketenangan hati, ketenangan jiwa kita, sehingga kita akan mendapatkan manisnya iman dan juga mendapatkan manisnya yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan iman, kekuatan Islam, bisa menjaga iman Islam kita hingga akhir hayat, menjaga meneruskan iman Islam kita kepada anak turun kita, anak cucu kita, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah min ahlil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi 'usrin illa alladziina amanu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbifir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafadhal wa barik bi jalatika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arab wal ajam wa imam taibah wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah wal amru kulluhu wa ilaihi al-masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-basir al-basiratil munir. Amma ba'du fa ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ta'if lahumul hasanat wa kafir anhus sayyi'at wa dukhum minal arzaqi thayyibat. Allahumma subhanal bala wal hala wal waba wal fahsya wal munkar wal bahya wa syaita wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min buldan muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha adzim yadhkurukum fashkuruhu ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan